warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kali ini kita akan belajar PPKN, materi kelas 7, perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Sejarah perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila adalah dasar negara Republik Indonesia. Dasar negara merupakan pedoman atau ketentuan dasar dalam mengatur kehidupan bernegara. Jadi, segala peraturan yang ada di Indonesia harus sesuai dengan dasar negara, yaitu Pancasila. Kita awali dengan pembentukan BPUPKI. Jepang mulai menguasai wilayah Indonesia setelah Belanda menyerah di Kalijati, Subang, Jawa Barat pada tanggal 8 Maret 1942. Kedatangan Jepang semula disangka baik oleh bangsa Indonesia. Jepang menarik simpati bangsa kita dengan menggunakan semboyan 3A. Jepang Pelindung Asia, Jepang Pemimpin Asia, dan Jepang Cahaya Asia. Kemenangan Jepang di Asia tidak bertahan lama. Pihak sekutu melakukan serangan balasan. Satu persatu daerah yang dikuasai Jepang kembali ke tangan sekutu. Karena bayang-bayang kekalahan dari sekutu, Jepang mulai menarik simpati rakyat Indonesia dengan menjanjikan kemerdekaan. Pada tanggal 1 Maret 1945, Jepang mengumumkan pembentukan BPUPKI, yaitu Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Dalam bahasa Jepang disebut dengan Dokuritsu Junri Chosakai. Janji Jepang membentuk BPUPKI direalisasikan pada tanggal 29 April 1945 bersamaan dengan hari ulang tahun Kaisar Hirohito. BPUPKI diketuai oleh Dr. KRT Rajiman Widyodiningrat dengan wakil ketua dari Jepang yaitu Ichibangase Yoshio dan wakil ketua dari Indonesia yaitu RT Suroso. BPUPKI berjumlah 62 orang yang terdiri atas tokoh-tokoh bangsa Indonesia dan 7 orang anggota perwakilan dari Jepang. BPUPKI bertugas menyelidiki, mempelajari, dan mempersiapkan hal-hal penting mengenai tata pemerintah atau pembentukan Indonesia Merdeka. BPUPKI mengadakan sidang sebanyak 2 kali. Sidang pertama dilaksanakan tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945, membahas tentang dasar negara. Dan sidang kedua berlangsung tanggal 10 sampai dengan 17 Juli 1945, membahas tentang rancangan Undang-Undang Dasar. Sejak berkuasa di Indonesia, Jepang dengan segala cara menguras kekayaan dan tenaga rakyat Indonesia. Hal itu menimbulkan kesengsaraan dan penderitaan bagi rakyat. Namun, penderitaan tersebut tidak menyurutkan semangat pejuang kita untuk meraih kemerdekaan. Kita lanjut mengenai perumusan dasar negara. Sidang BPUPKI dilaksanakan di Gedung Chuo Sangi-in dan kini gedung itu dikenal dengan sebutan Gedung Pancasila. Dr. KRT Rajiman Widyodiningrat pada pidato awal sidang pertama menyatakan bahwa untuk mendirikan Indonesia merdeka diperlukan suatu dasar negara. Rumusan dasar negara Indonesia berakar pada kepribadian dan gagasan besar dari bangsa Indonesia sendiri. Ada beberapa tokoh
yang memberikan usulan mengenai dasar negara Indonesia. Yang pertama, Muhammad Yamin. Muhammad Yamin menyampaikan usulan dasar negara pada sidang BPUPKI tanggal 29 Mei 1945. Usulan disampaikan secara lisan, 5 dasar bagi negara Indonesia merdeka, yaitu sebagai berikut. 1. Peri kebangsaan, 2. Peri kemanusiaan, 3. Peri ketuhanan, 4. Peri kerakyatan, 5. Kesejahteraan sosial. Usulan kedua disampaikan oleh Mr. Supomo. Supomo menyampaikan usulan dasar negara pada sidang BPUPKI tanggal 31 Mei 1945. Menurut Supomo, dasar negara Indonesia merdeka adalah sebagai berikut. 1. Persatuan, 2. Kekeluargaan, 3. Keseimbangan lahir dan batin, 4. Musyawarah, 5. Keadilan rakyat. Usulan ketiga disampaikan oleh Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 menyampaikan pidato tentang dasar negara Indonesia merdeka. Rumusan dasar negara yang diusulkan oleh Insinyur Soekarno adalah sebagai berikut. 1. Kebangsaan Indonesia, 2. Internasionalisme atau peri kemanusiaan, 3. Mufakat atau demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, 5. Ketuhanan yang berkebudayaan. Insinyur Soekarno dalam sidang itu pun menyampaikan bahwa kelima dasar negara tersebut bukan dinamakan Pancadharma. Atas petunjuk seorang teman ahli bahasa, rumusan dasar negara tersebut dinamakan Pancasila. Panca artinya 5, sila artinya asas atau dasar. Dan di atas kelima dasar itulah kita mendirikan negara Indonesia yang kekal dan abadi. Panitia kecil mengadakan rapat dengan 38 anggota BPUPKI di kantor besar Jawa Hokokai. Pertemuan tersebut membentuk lagi satu panitia kecil yang terdiri atas anggota-anggota sebagai berikut. 1. Insinyur Soekarno sebagai ketua, 2. Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai wakil ketua, 3. Muhammad Yamin, 4. A.A. Maramis, 5. Mr. Ahmad Subarjo, 6. Kiai Haji Wahid Hasim, 7. Kiai Haji Kahar Muzakir, 8. Haji Agus Salim, dan 9. Raden Adikusno Cokro Suyoso. Panitia kecil yang berjumlah 9 orang ini dikenal dengan sebutan Panitia 9. Panitia 9 bertugas untuk menyelidiki usul-usul mengenai perumusan dasar negara. Pada tanggal 22 Juni 1945, Panitia 9 mengadakan rapat di rumah kediaman Insinyur Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta. Rapat tersebut menghasilkan rancangan pembukaan hukum dasar yang disebut Piagam Jakarta. Kalian dapat melihat Piagam Jakarta pada gambar di sebelah kiri ini. Nah, sekian materi kali ini. Untuk materi penetapan Pancasila sebagai dasar negara akan kita lanjutkan minggu depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.